Assalamualaikum, halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi pengantar akuntansi dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Kita masuk pada materi kelompok 1. Ada beberapa definisi akuntansi menurut teori para ahli, yaitu yang pertama, Warren DKK. Menurutnya, akuntansi merupakan sistem informasi yang memberikan laporan kepada pihak-pihak berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan. Yang kedua, Supawarto L. Menurutnya, akuntansi sebagai sistem atau teknik untuk mengukur dan mengelola transaksi keuangan dan memberikan hasil pengelolaan. Yang ketiga, S. Munawir. Menurutnya, akuntansi adalah sebuah seni daripada pencatatan, penggolongan, dan peringkasan daripada peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian. Pengertian akuntansi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah teori dan praktik perakunan termasuk tanggung jawab, prinsip, kelaziman, dan semua aktivitasnya. Adapun hal yang berhubungan dengan akuntansi yaitu seni pencatatan dan pengiktasaran dan transaksi. Jenis-jenis laporan keuangan dalam perusahaan yaitu 1. Laporan laba rugi, 2. Laporan arus kas, 3. Laporan perusahaan modal, dan 4. Laporan neraca. Perbedaan antara perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur adalah perusahaan jasa adalah perusahaan yang memberikan dan menjual jasa. Yang kedua, perusahaan dagang adalah perusahaan yang menjual tanpa mengubah barang atau produk yang dijual. Yang ketiga, perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengubah dan menjual produk menjadi produk yang berbeda. Selanjutnya, jenis-jenis perusahaan di Indonesia berdasarkan kegiatannya. Yang pertama, perusahaan ekstraktif. Yang kedua, perusahaan industri. Yang ketiga, perusahaan agraris. Yang keempat, perusahaan jasa. Dan yang kelima, perusahaan dagang. Jenis-jenis perusahaan berdasarkan bentuk badan usaha. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Yang kedua, persekutuan perdata. Yang ketiga, persekutuan firma. Yang keempat, persekutuan komanditer. Dan yang kelima, koperasi. Contoh perusahaan milik negara seperti PLN, Pertamina, Garuda Indonesia, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri. Selanjutnya, materi kelompok 3. Akuntansi adalah pelaporan keuangan yang berisi informasi-informasi yang berguna dalam membantu pengambilan keputusan bagi para pemakainya. Ada dua cara untuk melakukan proses akuntansi. Yang pertama, akuntansi akrual, yang dimana mencatat dampak dari setiap transaksi pada saat terjadinya. Yang kedua, akuntansi dasar kas, yang dimana hanya mencatat penerimaan kas dan pembayaran kas. Ada beberapa proses penyesuaian memerlukan pemuktakiran dengan alasan sebagai berikut. 1. Beberapa pendapatan beban direalisasi dengan berlalunya waktu. Yang kedua, beberapa pendapatan dan beban mungkin belum dicatat. Jenis akun yang memerlukan penyesuaian yaitu 1. Beban dibayar di muka. 2. Pendapatan diterima di muka. 3. Utang beban. 4. Piutang pendapatan. Dan yang kelima, penyusutan. Jurnal penyesuaian memiliki 4 akun yang memerlukan penyesuaian yaitu pendapatan, perlengkapan, beban sewa, dan juga beban gaji. Materi kelompok 4. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menjual jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen.
Siklus akuntansi adalah proses penyusunan suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum. Prinsip-prinsip yang dicakup dalam ruang lingkup. Selanjutnya, fungsi siklus akuntansi adalah sebagai pemasti dengan menghitung jumlah nyata dari penyusutan aset dengan menggunakan metode untuk aset tertentu. Selanjutnya, tujuan utamanya yaitu mengumpul dan melaporkan informasi keuangan suatu bisnis. Proses siklus akuntansi dikelompokkan menjadi 3 tahap, yaitu tahap pencatatan bukti transaksi, yaitu suatu proses mengumpulkan dan mencatat bukti atas suatu transaksi yang disetujui. Kedua, beberapa tahap peringkasan, yaitu 1. Neraca saldo, 2. Jurnal penyesuaian, 3. Kertas kerja, 4. Jurnal penutup, 5. Neraca saldo setelah tutup. Selanjutnya, tahap pelaporan atau perumusan laporan keuangan. Pada tahap penyelesaian terdiri dari beberapa proses yang dilakukan. Yang pertama, jurnal jalur, yang kedua, jurnal penutup, yang ketiga, jurnal balik. Selanjutnya kita masuk pada materi kelompok 5. Pengertian akuntansi memiliki beberapa, yaitu yang pertama, pengertian akuntansi menurut kegunaan. Akuntansi merupakan aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informatif kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi, terutama yang bersifat keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, akuntansi menurut kegiatan, yang dimana akuntansi adalah seni mencatat kejadian-kejadian yang sekurang-kurangnya bersifat keuangan. Poin selanjutnya, pengertian perusahaan dagang. Apa itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan usahanya memberi barang dengan tujuan menjualnya kembali tanpa proses lebih dulu. Ciri-ciri perusahaan dagang yaitu yang pertama, pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangnya. Yang kedua, biaya utamanya adalah dari harga pokok yang terjual dan biaya usaha lainnya. Ciri-ciri khas akan perusahaan dagang: akun pembelian, akun penjualan, akun potongan pembelian, akun rektur penjualan, biaya angkut, akun biaya pengiriman, akun persediaan, dan akun piutang usaha. Kegiatan perusahaan dagang. Sebuah perusahaan dagang memiliki kesamaan dengan perusahaan jasa. Laba atau rugi bersih berasal dari selisih antara beban dan pendapatan. Sistem persediaan terbagi dua, yang sistem periodik dan sistem perpetual. Transaksi yang hanya di perusahaan dagang yaitu pembelian, retur, pembelian, pengurangan, potongan pembelian, dan beban angkut pembelian. Syarat pembayaran dan syarat penyerahan perusahaan. Syarat pembayaran: penurunan dagang, tunai atau cash, dan kredit. Syarat dan penyerahan barang: yang pertama CIF, kedua CIFIT, dan yang ketiga FOB. Selanjutnya, materi kelompok 6. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan untuk digunakan memenuhi kebutuhan tertentu. Misalnya, digunakan dalam proses produksi untuk dijual kembali. Masalah yang terjadi pada akhir periode yakni 1. Barang dalam perjalanan. Adapun 2 syarat mengatasi masalah ini, yakni hop shipping dan hop destination. Hop shipping artinya biaya angkut dimulai dari gudang penjual sampai gudang pembeli, ditanggung pihak pembeli. Hop destination adalah biaya angkut barang dimulai
dari gudang penjual sampai gudang pembeli, ditanggung pihak penjual. 2. Barang konsinyasi. Perjanjian konsinyasi mengizinkan suatu perusahaan lain untuk menyimpan persediaan. Mereka tidak harus membeli persediaan tersebut. 3. Barang yang dijual secara cicilan. Penjualan cicilan adalah penjual yang pembayarannya dicicil secara periodik selama periode tertentu. Ada beberapa metode penentuan harga pokok persediaan, yaitu 1. Metode identifikasi khusus adalah metode harga pokok yang didasarkan atas metode identifikation. Metode identifikasi khusus adalah suatu metode penelitian harga yang didasarkan atas nilai perolehan dari barang yang sesungguhnya. 2. Metode masuk pertama keluar pertama. Metode ini adalah metode penilaian persediaan yang menganggap barang yang pertama kali masuk diasumsikan keluar pertama kali. Ketiga, metode masuk terakhir keluar pertama. Metode ini adalah penilaian yang terakhir masuk diasumsikan keluar atau dijual pertama kali. Yang keempat, metode rata-rata. Rata-rata sederhana dalam metode ini, harga per unit persediaan dihitung dengan cara sebagai berikut. Jumlah harga dibagi dengan jumlah atau frekuensi pembelinya. Biaya per unit pembelian sama dengan total harga per unit. Persediaan akhir dikali dengan pembelian per unit harga pokok penjual sama dengan unit yang dikeluarkan kali biaya per unit. Yang selanjutnya, manfaat persediaan bagi perusahaan adalah 1. Memenuhi kebutuhan pelanggan dengan sebaik-baiknya sesuai permintaan pasar dengan adanya persediaan. 2. Minimalkan resiko keterlambatan datanya barang-barang atau bahan-bahan yang dibutuhkan perusahaan. 3. Mengontrol stok persediaan di gudang dengan baik dengan memperhatikan permintaan pasar. Dan yang terakhir, mempertahankan hubungan stabilitas atau kegiatan operasi perusahaan.